Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Video ini adalah simulasi konseling individual yang nantinya berisikan dengan 3 tahapan. Yang pertama adalah konseling awal, lalu ada inti konseling, dan yang terakhir adalah follow up. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke videonya. Silakan masuk. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Silakan duduk, Najwa. Baik. Selamat datang Ibu ucapkan. Sebelum itu, kenapa Najwa datang ke sini? Saya pengen konseling Bu. Konseling. Kenapa Najwa sedang ada masalah ya? Iya Bu. Oke. Sebelum itu, Ibu perkenalan diri dulu. Nama Ibu Nikita. Boleh Najwa panggil Ibu Niki biar lebih kita akrab ya. Begitu. Selamat datang di ruang BK kita yang cukup minimalis dan cukup nyaman ya. Semoga Najwa nyaman melakukan konseling dan menceritakan masalahnya untuk hari ini ke Ibu. Hai Bu, makasih udah mau menerima saya juga. Perkenalkan nama saya Nabila Rosmanda. Saya senang sekali bertemu juga. Jadi hari ini saya merasa agak sedikit sedih aja sih Bu, pengen cerita sedikit. Oke, Najwa sedang sedih ya. Iya Bu. Oke, sebelum itu terima kasih juga Najwa sudah mau berbagi perasaannya. Sebelum kita mulai lebih dalam nih Najwa, boleh Ibu jelaskan sedikit ya tentang tujuan konseling kita hari ini. Nah, tujuannya itu adalah buat kita supaya berbicara dan sharing-sharing itu lebih tenang. Dan juga Ibu mau kita saling mendengar, Ibu mendengar cerita Najwa dan Najwa juga mendengar solusi dari Ibu nantinya. Dan semuanya kamu ceritakan, jangan ada rahasia kecuali ada hal privasi yang harus tidak perlu dibicarakan ataupun ada bahaya yang bagi dirimu jika diumbar ke orang lain. Boleh seperti itu Najwa? Boleh banget Bu. Makasih ya udah menjelasin. Saya juga merasa lebih tenang aja deh. Nah, apakah Najwa mau ceritakan apa yang membuat Najwa sedih hari ini? Soalnya Ibu lihat tadi gitu masuk ke dalam ruangan, muka Najwa tuh cemberut aja. Bahkan ketika Ibu senyum, Najwa cemberut. Nah, atau mau mulai dari mana nih yang Najwa rasa penting? Silakan Najwa. Ya, aku sebenarnya Bu mau menceritakan sedikit keluarga saya. Saya baru-baru ini merasa selalu gagal gitu dalam semua hal. Saya merasa seperti contohnya nilai ujian saya yang jelek. Lalu saya juga merasa teman-teman saya menjauhi saya. Terus juga saya merasa juga rasanya tuh di rumah seperti orang tua saya tuh selalu marah gitu pada saya. Jadi saya merasa seperti tertekan dan gagal dalam semua hal. Waduh, saya mendengarnya cukup berat ya jualan ini ya. Harus menanggung semuanya itu sendiri dan kamu merasa gagal, terasing dan tidak diterima, betul? Iya, bu kadang pengen nangis aja gitu tiap hari. Kira-kira nih, udah berapa lama nih Najwa merasakan seperti ini? Ya sekitar kurang lebih 2 minggu yang lalu pas hasil ujian keluar sih bu. Oke. Sebelum itu terima kasih Najwa udah mau menceritakan sampai situ dulu. Nah, daripada Najwa nanti ceritakan yang terlalu lama. Nah, ini masalah utamanya sepertinya perasaan gagal, terasing, dan konflik dengan orang tua. Benar nggak kira-kira yang Bu simpulkan ini? Iya bu kayak gitu. Atau ada hal lain yang mau Najwa tambahkan? Nggak ada bu. Oke, bagus. Nah, hari ini Ibu coba bahas masalah ini bareng-bareng ya kita berdua. Dan sebelum itu nih, apa harapan Najwa dari konseling kita hari ini nih? Oke, Najwa datang ke ruang BK, jumpain Ibu, tujuan dan harapan Najwa, apa yang pengen Najwa capai setelah kita bicara dari ruang BK saat ini? Nah, rasanya pengen lebih lega sih gitu setelah curhat konseling. Saya mau tahu juga cara ngatasinnya perasaan ini bagaimana biar saya tuh tidak selalu sedih gitu. Oke, itu harapan Najwa sungguh bagus sekali ya. Karena memang setiap anak didik ibu yang datang ke BK ya tujuannya ingin menyelesaikan masalahnya termasuk Najwa sekarang ini. Nah, boleh kita lanjut ya ke bagian inti kegiatan kita hari ini.
Oke, kamu bilang tadi ujian kamu jelek, terus kamu merasa terasingkan, dan kamu berpikir bahwasannya ujian jelek itu bahwasannya kamu gagal gitu, benar? Iya Bu, dan orang tua saya selalu bilang bahwasanya kalau nilai jelek itu ya tandanya saya nggak pintar dan saya tidak belajar gitu, tidak rajin belajar. Dan saya merasa juga bahwasannya teman-teman saya nilainya lebih bagus dari saya itu dia merasa bangga gitu. Jadi saya terkadang merasa malu gitu untuk berbaur kepada mereka. Oke, karena memang faktor lingkungan juga teman-teman semua dapat nilai bagus, Najwa enggak, jadi ditambah lagi orang tua Najwa mengatakan bahwasannya nilai jelek itu berarti kamu gagal gitu, benar ya? Iya, Bu, padahal saya sudah belajar tiap malam, saya sudah berusaha apa yang saya upayakan sebisa mungkin, tapi memang hasilnya tidak sesuai dengan harapan saya sih, Bu. Padahal ya, itu kamu udah berusaha loh Najwa. Cuma mungkin cara belajarnya aja mungkin yang belum pas waktu Najwa di rumah mungkin. Mungkin Najwa harus mendengar musik atau Najwa mendengar radio atau mungkin Najwa sambil baca buku gitu mungkin. Nah, bukan berarti itu namanya gagal total seperti yang Najwa pikirkan. Ya, tapi kadang walaupun saya merasa sedih, saya tetap senyum aja sih, Bu, happy-happy aja. Harus dong. Kita tuh harus happy walaupun hati kita kadang sedih. Nah, perasaan sedih itu wajar, Najwa, karena ketika hasilnya tidak sesuai harapan, tapi apakah kamu boleh cut? Karena perasaan sedih itu wajar ketika hasilnya tidak sesuai harapan. Tapi, apakah kamu mencoba untuk berpikir berbeda? Misalnya, coba berpikir untuk dalam hati, aku berusaha, tapi cara belajarnya perlu diubah. Bukannya aku gagal hari ini, ya itu bisa mungkin Najwa ubah pikiran Najwa. Mungkin bisa dicoba, Bu, tapi sulit rasanya. Ya nggak masalah Najwa, mungkin butuh waktu. Nah mungkin tentang teman-teman tadi yang Najwa ceritakan tadi, yang kata Najwa jauhi Najwa hampir semua. Nah apakah kamu pernah bertanya nih ke teman-temannya kenapa teman-teman Najwa nih pada jauhin, atau mungkin perasaan Najwa aja nih? Sebenarnya mungkin cuma perasaan saya aja, Bu, tapi saya malu untuk menyapa mereka. Cuma diam aja Oh gitu. iya iya iya. Jadi itu cuman dugaan Najwa aja ya berarti ya. Mungkin mereka juga sibuk dengan tugas-tugasnya, atau mungkin gak sadar nih kalau kamu merasa terasing. Nah, apa yang akan terjadi jika Najwa mencoba sapa dulu nih teman-temannya dan ceritakan perasaanmu hari ini? Mungkin itu bisa membuka topik pembicaraan di dalam circle atau pertemanan Najwa. Ya mungkin mereka ngerti, tapi nggak tahu antara mereka ngerti atau mereka mengejek saya. Hmm. Apa yang saya rasa lebih baik, tapi saya tetap diam dan terasingkan gitu, atau coba untuk mencoba lagi agar bisa merasa lebih dekat pada mereka. Gak apa-apa, Najwa itu bahkan langkah pertama yang bagus. Nah, sekarang tentang orang tua Najwa nih. Orang tua Najwa yang marah ketika Najwa mendapat nilai jelek. Coba Ibu sarankan, katakan ke mereka tentang perasaan Najwa dan upaya dan usaha Najwa yang udah Najwa lakukan untuk ujian tadi. Coba. Ya cuma mau mengatakan bahwa udah belajar tapi takut mereka nggak percaya dan makin marah. Sedikit ragu sih, Bu. Dulu ayah, aku udah belajar malam-malam untuk ujian, tapi cara belajar aja mungkin yang salah sampai nilaiku jelek. Aku juga sedih banget sebenarnya, tapi tolong jangan marahin aku terus. Lega banget gitu kalau bisa katakan gitu, dan mereka tuh ngerti apa yang saya rasakan gitu. Ya, bisa kan? Buktinya Najwa bisa merangkai kata-kata tadi untuk Najwa sampaikan ke orang tua Najwa. Coba apa yang kamu akan lakukan minggu ini, mungkin itu untuk bisa mengubah perasaan Najwa hari ini. Mungkin lebih baik lagi dan mood booster mungkin. Oke, sepertinya nih ya kita sudah bahas dari tahap awal tadi banyak hal hari ini. Jadi Ibu ringkas, Najwa sudah ceritakan masalah Najwa yang sedih, perasaan Najwa yang sedih, gagal dan terasing. Nah kita sepakat ya Najwa ya bahwa itu karena nilai ujian, dan dugaan teman-teman tadi itu adalah hanya perasaan Najwa.
Dan konflik dari orang tua tadi itu Najwa harus bisa mungkin mengubah pola belajar Najwa dan membicarakan usaha Najwa yang udah Najwa maksimal lakukan ke orang tua supaya orang tua tadi bisa paham dan mengerti perasaan Najwa. Nah, coba Najwa berpikir berbeda tentang arti gagal tadi dan latihan ngomong nih sama orang tua. Tadi Najwa udah bisa kan ngomong tadi sama orang tua. Dan apa rencana Najwa minggu ini boleh Najwa ceritakan ke orang tua juga. Siapa tahu bisa mengubah perasaan Najwa ketika sedih kemarin. Ya, setelah saya konseling ini, mungkin ya rencana aku ke depannya adalah yang pertama tentunya aku bakal cari cara belajar aku bagaimana yang baru. Mungkin tanya teman-teman juga yang nilainya bagus, gimana cara-cara mereka belajar. Lalu yang kedua, aku akan mencoba untuk sapa salam teman-teman saya satu-satu dan ceritakan perasaan saya kepada mereka. Lalu yang ketiga, mungkin saya akan mencoba untuk ngomong sama orang tua saya seperti yang sebelumnya sudah saya latih dengan ibu. Benar, rencana yang bagus tadi. Najwa tahap-tahapi, Najwa list satu persatu apa yang akan Najwa lakukan dari hasil diskusi kita hari ini. Ini bagus. Pasti bisa Najwa lakukan. Apakah ada hal yang Najwa rasa sulit untuk diaplikasikan dan Najwa terapkan di rumah mungkin dan ke teman-teman? Ya mungkin yang nomor 3 tadi sih Bu, takutnya ya saya takut aja gitu kalau misalnya saya belum bisa memulai dengan kata-kata yang sederhana kepada orang tua saya yang kata-kata itu bisa tersampaikan ke mereka gitu Bu. Oke, Bu. Gak masalah Najwa. Kalau takut, kamu bisa mulai dengan kata-kata yang sederhana dulu. Mungkin dengan adanya memuji-muji ibumu dulu, mungkin merayu-rayu agar hatinya lembut ketika kamu mau membicarakan hasil nilai yang Najwa dapatkan. Nah, coba mereka pasti senang tuh nanti. Nah, benar, makasih. Ya benar Bu, makasih banyak Bu sudah mendengarkan dan membantu keluh kesah saya. Saya rasanya tuh jauh lebih lega dan lebih tersolusi aja gitu masalah-masalah saya. Oke, sama-sama Najwa. Ibu juga senang banget loh bisa bantu Najwa nih. Soalnya tadi beberapa masalah yang Najwa berikan cukup komplikasi dan ternyata kita bisa nemu nih solusinya hasil konseling kita hari ini. Nah, kapan kita akan bertemu lagi Najwa untuk follow up biar kita cek bagaimana perkembangan Najwa nanti setelah Najwa menerapkan hasil solusi kita tadi. Ya minggu depan juga boleh Bu dengan jam yang sama. Oh, boleh banget, boleh banget. Oke, minggu depan ya, minggu depan kita janji minggu depan sebelum selesai. Apakah ada hal lain aja yang mau Najwa ceritakan hari ini? Nggak ada lagi Bu, makasih, mungkin itu aja udah. Baiklah, tadi itu adalah simulasi konseling individual yang hari ini saya laksanakan dengan konseling yang bernama Najwa. Nah, tahapan awal tadi itu bertujuan untuk membangun kepercayaan kita kepada Najwa atau tanda kutip konseling. Nah, setelah itu kita memahami masalahnya dan menetapkan harapan apa yang disebutkan dan diharapkan oleh konseling tadi. Nah, setelah itu tahap inti tadi itu adalah ketika kita bahas masalah secara mendalam. Nah, kita harus mencari solusi bersama-sama. Maka itu adanya konseling individual atau face to face. Nah, sedangkan tahap follow up itu untuk membuat rencana tindakan dan janji bertemu lagi. Atau mungkin seperti tadi Najwa berjanji mau datang lagi ke ruang BK minggu depan. Nah, itu bisa termasuk dalam tindakan follow up. Mungkin itu saja contoh tindakan layanan konseling individual dari saya bernama Nikita Fadila Rosanda dengan NIM 123115142 dari Universitas Negeri Medan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah.